Di tengah panas yang membakar dan debu yang berterbangan di negeri asing, seorang buruh bangunan dari desa menemukan cinta yang tak terduga. Bukan sekadar perjuangan mencari nafkah, tapi juga kisah asmara yang rumit antara seorang TKI dan anak majikan yang terikat oleh harapan keluarga. Ketika cinta dan kewajiban bertabrakan, akankah dia memilih pulang atau bertahan demi sesuatu yang lebih besar dari dirinya sendiri? Di sebuah desa kecil di pelosok Indonesia, hidup seorang lelaki bernama Hasan, seorang buruh bangunan berusia 30 tahun yang sederhana dan penuh tanggung jawab. Sejak kecil, ia terbiasa bekerja keras. Ayahnya hanyalah seorang petani penggarap yang tak memiliki tanah sendiri, sementara ibunya seorang ibu rumah tangga yang tak pernah mengeluh meski hidup mereka penuh keterbatasan. Hasan menikah muda dengan Siti, gadis kampungnya yang dikenal sabar dan setia. Mereka dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Rahmat, yang baru berusia 5 tahun. Sejak menikah, kehidupan Hasan tidaklah mudah. Penghasilannya sebagai buruh bangunan di desa hanya cukup untuk makan sehari-hari, tanpa ada sisa untuk tabungan atau biaya pendidikan anaknya. Setiap hari, ia harus bekerja keras mengaduk semen, mengangkat batu bata, dan menahan panas matahari demi mendapat upah yang tak seberapa. Namun, roda kehidupan terus berputar. Ketika proyek-proyek di kampungnya semakin jarang, ia mulai kesulitan mendapatkan pekerjaan. Kebutuhan hidup semakin menekan, sementara anaknya mulai tumbuh dan membutuhkan biaya sekolah. Di tengah keputusasaan itu, Hasan mendengar kabar dari seorang teman lamanya yang baru saja pulang dari Timur Tengah. Temannya itu bercerita bahwa bekerja sebagai buruh bangunan di Arab Saudi bisa menghasilkan gaji yang jauh lebih besar dibanding di Indonesia. Mendengar hal itu, Hasan mulai berpikir keras. Apakah ia harus meninggalkan keluarganya demi masa depan yang lebih baik? Ia berbicara dengan Siti tentang kemungkinan ini. Awalnya, Siti menolak. Baginya, suami adalah tiang rumah tangga, dan meninggalkannya dalam waktu lama terasa berat. Namun, setelah melihat penderitaan mereka selama ini, ia akhirnya mengalah. Dengan berat hati, Hasan mulai mencari agen tenaga kerja yang bisa membawanya ke luar negeri. Setelah proses yang cukup panjang dan biaya yang tidak sedikit, bahkan ia harus berhutang ke seorang rentenir di desa, akhirnya keberangkatannya disetujui. Ia mendapatkan kontrak kerja sebagai buruh bangunan di Riyadh, Arab Saudi, dengan janji gaji yang cukup besar dibanding di kampungnya. Hari perpisahan pun tiba. Di pagi yang masih gelap, Hasan berangkat ke kota dengan diantar Siti dan Rahmat. Anaknya terus menangis, memeluk erat kakinya, enggan melepas sang ayah pergi. Hasan sendiri berusaha tegar, namun hatinya remuk saat melihat air mata istri dan anaknya. 2 tahun saja, Siti. Setelah itu aku pulang dengan cukup uang, ujar Hasan, berusaha menenangkan istrinya. Siti mengangguk dengan mata berkaca-kaca. Ia tahu, 2 tahun bukanlah waktu yang sebentar. Dengan langkah berat, Hasan memasuki bus yang akan membawanya ke bandara. Saat kendaraan mulai bergerak, ia menoleh ke belakang, melihat istri dan anaknya yang semakin lama semakin mengecil di kejauhan. Sebuah perasaan kosong mulai menyelimuti hatinya. Di dalam pesawat menuju negeri asing, Hasan merenung. Ia adalah orang desa yang tak pernah sekalipun keluar dari tanah kelahirannya. Kini, ia akan memulai kehidupan baru di tempat yang sangat jauh, dengan bahasa yang tidak ia mengerti, dan budaya yang asing baginya. Ia tak tahu bahwa di negeri orang, bukan hanya uang yang menantinya, melainkan kisah hidup yang lebih rumit dari yang pernah ia bayangkan. Di sebuah desa kecil yang terpencil di Jawa Tengah, hidup seorang pria bernama Hasan. Ia adalah seorang buruh bangunan berusia 30 tahun, lelaki sederhana yang dikenal sebagai pekerja keras. Sejak kecil, ia sudah terbiasa bekerja membantu ayahnya yang seorang petani penggarap. Kehidupan mereka selalu pas-pasan. Penghasilan dari bertani hanya cukup untuk makan sehari-hari, tanpa ada sisa untuk tabungan atau biaya pendidikan yang layak. Saat beranjak dewasa, Hasan memutuskan untuk bekerja sebagai buruh bangunan di kampungnya. Ia belajar mengaduk semen, memasang batu bata, dan membangun rumah-rumah sederhana untuk warga desa. Pekerjaan ini tidaklah mudah. Setiap hari, tubuhnya harus berhadapan dengan panas terik matahari dan debu yang menempel di kulit. Namun,
Ia tak pernah mengeluh. Baginya, selama bisa membawa pulang uang untuk keluarganya, semua itu sepadan. Hasan menikah dengan Siti, gadis kampungnya yang ia kenal sejak kecil. Mereka hidup sederhana di rumah kecil warisan orang tua Hasan. Setelah menikah, kehidupan mereka semakin sulit. Siti adalah wanita yang sabar dan setia, tetapi ia tidak bisa menutupi rasa cemasnya setiap kali Hasan pulang dengan wajah kelelahan dan penghasilan yang tidak menentu. Mereka dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Rahmat, yang kini berusia 5 tahun. Semakin Rahmat tumbuh besar, semakin banyak kebutuhan yang harus dipenuhi. Biaya makan, pakaian, dan terutama pendidikan mulai terasa sebagai beban berat bagi Hasan. Sebagai seorang ayah, ia ingin memberikan masa depan yang lebih baik untuk anaknya. Namun, setiap kali ia menghitung penghasilannya yang hanya cukup untuk kebutuhan harian, ia merasa putus asa. Suatu hari, di sebuah warung kopi tempat para buruh berkumpul, Hasan bertemu dengan Marto, seorang teman lama yang baru saja kembali dari Timur Tengah. Marto bercerita bahwa selama bekerja di Arab Saudi sebagai buruh bangunan, ia bisa mengumpulkan uang yang cukup untuk membeli tanah dan membangun rumah di desa. Ia menjelaskan bahwa gaji di sana jauh lebih besar dibandingkan di Indonesia, bahkan cukup untuk mengubah nasib. Mendengar hal itu, hati Hasan bergetar. Seumur hidupnya, ia hanya mengenal desa dan pekerjaan kasar. Namun, bayangan tentang kehidupan yang lebih baik untuk istri dan anaknya mulai terlintas di pikirannya. Malam itu, ia pulang dengan pikiran yang dipenuhi kegelisahan. Di rumah, ia membicarakan keinginannya dengan Siti. "Aku ingin pergi ke Arab, Ti. Aku dengar gajinya besar, bisa buat kita hidup lebih layak," ucap Hasan dengan nada hati-hati. Siti terdiam. Matanya mulai berkaca-kaca. Ia tidak bisa membayangkan hidup tanpa suaminya selama bertahun-tahun. "Berapa lama kau akan pergi?" tanyanya dengan suara bergetar. 2 tahun saja. "Setelah itu aku pulang dengan cukup uang," jawab Hasan, berusaha meyakinkan istrinya. Namun, Siti tahu bahwa 2 tahun bukanlah waktu yang sebentar. Ia juga mendengar banyak cerita tentang TKI yang diperlakukan buruk oleh majikannya atau tidak digaji sesuai perjanjian. Tetapi, ketika melihat raut wajah Hasan yang penuh harapan, ia tidak tega untuk menolak. Akhirnya, dengan berat hati, ia mengizinkan suaminya pergi. Proses keberangkatan Hasan tidaklah mudah. Ia harus mencari agen tenaga kerja resmi, mengurus berbagai dokumen, dan menjalani pelatihan singkat sebelum dikirim ke Timur Tengah. Biaya administrasi yang tinggi membuatnya terpaksa berhutang kepada seorang rentenir di desa. Hasan sadar bahwa ia harus bekerja keras agar bisa melunasi utang itu. Setelah berbulan-bulan menunggu, akhirnya hari keberangkatan pun tiba. Pagi itu, Hasan berdiri di depan rumahnya, menatap Siti dan Rahmat yang mengantar kepergiannya dengan mata berkaca-kaca. Anaknya yang masih kecil memeluk kakinya erat-erat, tidak ingin melepaskannya. "Jangan lama-lama, Pak," ucap Rahmat dengan suara polos. Hasan tersenyum, tetapi hatinya terasa berat. Ia berjongkok, mengusap kepala anaknya dengan lembut. "Ayah pergi cari uang buat masa depanmu. Nak, kamu harus jadi anak yang baik dan jaga ibumu, ya." Rahmat mengangguk, meskipun air matanya mulai menetes. Siti juga tak mampu menahan tangis. Ia menggenggam tangan suaminya dengan erat. "Hati-hati di sana, Mas. Jangan lupa kirim kabar. Aku akan selalu menunggu." Dengan langkah berat, Hasan naik ke dalam bus yang akan membawanya ke kota sebelum menuju bandara. Saat kendaraan mulai bergerak, ia melihat keluar jendela, melihat istri dan anaknya yang semakin lama semakin mengecil di kejauhan. Sebuah perasaan kosong menyelimuti hatinya, tetapi ia harus tetap kuat. Di dalam pesawat menuju Arab Saudi, Hasan duduk diam sambil memandang keluar jendela. Ia meninggalkan tanah kelahirannya, meninggalkan keluarganya, menuju tempat yang asing baginya. Ia tidak tahu apa yang menantinya di sana. Yang ia tahu, ia harus bertahan. Ia harus sukses, karena ia tidak ingin pulang dengan tangan hampa. Namun, Hasan belum tahu bahwa di negeri orang, bukan hanya uang yang akan mengubah hidupnya,
tetapi juga sebuah kisah cinta yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Hasan tiba di Bandara Internasional King Khalid, Riyadh, dengan hati berdebar. Udara yang panas dan kering langsung menyambutnya begitu ia keluar dari pesawat. Ia melihat banyak orang berlalu lalang dengan pakaian dan bahasa yang asing baginya. Beberapa petugas imigrasi berbicara dalam bahasa Arab, sementara rombongan tenaga kerja dari Indonesia tampak bingung menghadapi situasi yang baru ini. Bersama beberapa TKI lainnya, Hasan dibawa ke sebuah kantor agen tenaga kerja di Riyadh. Setelah proses administrasi, ia dan para pekerja lain dijemput oleh majikan mereka masing-masing. Hasan ditempatkan di sebuah proyek pembangunan kompleks perumahan mewah milik seorang saudagar kaya bernama Sheikh Abdul Rahman. Hari pertama bekerja langsung menjadi ujian berat bagi Hasan. Berbeda dengan di kampungnya, di sini pekerjaan terasa lebih keras. Ia harus bekerja dari pagi hingga sore di bawah terik matahari yang menyengat, dengan suhu yang bisa mencapai 50 derajat Celcius. Hasan bekerja sebagai tukang bangunan, mengangkat bahan-bahan berat, mencampur semen, dan membantu memasang dinding rumah. Tidak hanya itu, para mandor di proyek ini sangat tegas dan sering membentak pekerja yang dianggap lamban. Salah satu mandor, seorang pria Mesir bernama Mahmud, terkenal kejam dan tidak segan-segan memberi hukuman fisik jika ada pekerja yang lalai. Meski begitu, Hasan tetap bertahan. Ia bekerja dengan tekun dan menunjukkan bahwa ia bisa diandalkan. Ia jarang mengeluh, bahkan ketika tangannya lecet akibat memindahkan batu bata atau ketika tubuhnya terasa remuk karena kelelahan. Di sela-sela waktu istirahat, Hasan sering berbincang dengan sesama pekerja. Ia berkenalan dengan Jamal, seorang buruh dari Bangladesh, dan Darman, sesama TKI dari Indonesia yang sudah lebih lama bekerja di Arab. Dari mereka, Hasan belajar banyak hal, termasuk cara bertahan hidup di negeri orang. "Di sini kita harus kuat, Hasan," ujar Darman suatu hari. "Kalau kita sakit atau lamban, bisa saja kita dipecat tanpa dibayar." Mendengar itu, Hasan semakin berusaha untuk tidak mengeluh. Ia bekerja keras dan berusaha menyesuaikan diri dengan lingkungan barunya. Namun, setiap malam sebelum tidur di bara pekerja yang sempit dan penuh sesak, pikirannya selalu melayang ke rumah, mengingat wajah Siti dan Rahmat yang ia tinggalkan. Beberapa bulan setelah bekerja, proyek yang dikerjakan Hasan mulai memasuki tahap akhir. Karena dianggap sebagai pekerja yang rajin, ia mendapat tugas tambahan untuk membantu merenovasi rumah pribadi Sheikh Abdul Rahman, tempat tinggal majikannya. Rumah itu sangat besar dan megah, dengan halaman luas dan arsitektur khas Timur Tengah. Di sana, Hasan pertama kali bertemu dengan Aisyah, anak perempuan Sheikh Abdul Rahman. Aisyah adalah seorang wanita berusia 26 tahun, cantik, dengan kulit putih bersih dan mata tajam. Berbeda dengan kebanyakan wanita Arab yang selalu mengenakan cadar, Aisyah lebih sering terlihat mengenakan pakaian yang lebih modern ketika berada di dalam rumahnya. Hasan pertama kali melihat Aisyah ketika sedang mengecat dinding halaman belakang rumah. Saat itu, Aisyah keluar ke taman untuk berjalan-jalan. Ia sempat menatap Hasan sekilas, lalu pergi begitu saja. Namun, keesokan harinya, saat Hasan sedang memperbaiki bagian atap rumah, ia mendengar suara seorang wanita memanggilnya. "Hei, kamu dari Indonesia?" Suara itu terdengar lembut namun tegas. Hasan menoleh dan melihat Aisyah berdiri di dekatnya. Ia terkejut, tidak menyangka bahwa anak majikannya berbicara langsung kepadanya. "Iya, Nona," jawab Hasan gugup. Aisyah menatapnya sesaat sebelum tersenyum tipis. "Aku pernah ke Bali. Indah sekali di sana." Hasan hanya mengangguk. Ia tidak tahu harus berkata apa. Ia sadar bahwa dirinya hanyalah seorang buruh bangunan, sementara Aisyah adalah putri dari seorang saudagar kaya. Namun, sejak hari itu, Aisyah mulai sering muncul di sekitar tempat Hasan bekerja. Awalnya, ia hanya mengamati dari kejauhan. Lalu, ia mulai bertanya-tanya tentang pekerjaannya, kehidupannya di Indonesia, dan bagaimana rasanya bekerja di negeri asing. Hasan merasa canggung, tetapi ia tidak bisa mengabaikan wanita itu. Tanpa disadari, pertemuan-pertemuan kecil itu mulai membangun hubungan yang lebih dalam. Namun, Hasan tidak menyadari bahwa Aisyah memiliki alasan tersendiri untuk mendekatinya.
Alasan yang lebih besar daripada sekadar rasa penasaran. Hari-hari Hasan di rumah Sheikh Abdul Rahman berlalu dengan kerja keras. Ia sibuk merenovasi beberapa bagian rumah mewah itu, mengecat dinding, memasang marmer, hingga memperbaiki taman belakang. Namun, ia tidak menyangka bahwa di tempat inilah takdir mempertemukannya dengan Aisyah, anak majikannya. Aisyah, gadis berusia 26 tahun, adalah sosok yang berbeda dari wanita Arab kebanyakan. Ia memiliki kulit putih bersih, mata tajam, dan sering tampil lebih modern saat berada di dalam rumah. Hasan pertama kali melihatnya saat ia sedang menyiram bunga di taman belakang. Sekilas, mereka bertukar pandang, tetapi Hasan segera menundukkan kepala, sadar bahwa mereka berasal dari dunia yang berbeda. Namun, pertemuan itu bukan yang terakhir. Beberapa hari kemudian, Aisyah mulai sering mendekati tempat Hasan bekerja. "Kamu dari Indonesia?" tanyanya suatu hari. Suaranya lembut namun tegas. "Iya, Nona," jawab Hasan, sedikit gugup. Sejak saat itu, Aisyah kerap muncul, mengajukan pertanyaan tentang hidupnya di Indonesia. Awalnya, Hasan hanya menjawab seadanya. Tapi semakin lama, percakapan mereka menjadi lebih panjang. Ada sesuatu dalam sorot mata Aisyah, bukan sekadar rasa penasaran, tetapi sebuah tujuan tersembunyi yang belum Hasan pahami. Semakin hari, Aisyah semakin sering mencari alasan untuk berbicara dengan Hasan. Awalnya, ia hanya bertanya tentang pekerjaan atau kehidupan di Indonesia. Namun, lama-kelamaan, ia mulai menanyakan hal-hal yang lebih pribadi, tentang keluarganya, perasaannya, dan bagaimana rasanya hidup sebagai pekerja di negeri orang. Hasan merasa canggung, tetapi ia tidak bisa menghindari kehangatan yang muncul setiap kali berbicara dengan Aisyah. Baginya, ini adalah sesuatu yang tidak pernah ia bayangkan. Seorang buruh bangunan seperti dirinya bisa begitu dekat dengan anak seorang saudagar kaya. Namun, ada sesuatu yang tidak ia sadari. Aisyah bukan hanya mendekatinya karena rasa penasaran atau ketertarikan biasa. Ia memiliki tujuan tersembunyi. Sebagai satu-satunya putri Sheikh Abdul Rahman, Aisyah berada di bawah tekanan besar. Keluarganya menuntutnya segera menikah dan memberikan keturunan untuk meneruskan garis keluarga. Namun, Aisyah belum menemukan pria yang benar-benar ia inginkan sebagai suami. Di tengah kebingungannya, ia melihat Hasan sebagai jawaban. Seorang pria sederhana yang bisa membantunya memiliki anak tanpa terikat dalam pernikahan yang dipaksakan oleh keluarganya. Hasan tidak menyadari bahwa hubungan ini bukan hanya tentang cinta, tetapi juga tentang keinginan Aisyah untuk melawan takdirnya sendiri. Hasan semakin larut dalam hubungan rahasia dengan Aisyah. Setiap kali ia bekerja di rumah Sheikh Abdul Rahman, Aisyah selalu mencari cara untuk mendekatinya. Percakapan mereka yang awalnya sekadar basa-basi kini berubah menjadi pertemuan yang lebih intens. Aisyah mulai menunjukkan perhatian lebih, bahkan sesekali menyentuh tangan Hasan dengan lembut, sesuatu yang membuat hatinya bergetar. Namun, semakin dalam ia terlibat, semakin besar rasa bersalah yang menghantui. Di desa, Siti dan anaknya masih setia menunggu. Hasan sering teringat pada janji yang ia buat sebelum berangkat. Janji bahwa ia akan bekerja dan pulang dengan membawa kehidupan yang lebih baik. Suatu malam, Aisyah mendekatinya lebih dari biasanya. "Aku ingin kamu tetap di sini," bisiknya. "Aku bisa memastikan hidupmu nyaman. Aku bisa membantumu." Hasan terdiam. Tawaran itu menggoda, tetapi juga menakutkan. Ia tahu, jika ia menerima, ia tidak hanya mengkhianati keluarganya, tetapi juga mempertaruhkan segalanya. Antara tanggung jawab dan godaan, Hasan terjebak dalam dilema terbesar dalam hidupnya. Hasan tidak bisa tidur malam itu. Kata-kata Aisyah terus terngiang di kepalanya. "Aku ingin kamu tetap di sini." Tawaran yang begitu menggoda, tetapi juga penuh risiko. Ia mencoba menenangkan pikirannya, tetapi hatinya bergejolak. Di satu sisi, Aisyah menawarkan kehidupan yang tidak pernah ia bayangkan. Jika ia menerima, ia tidak akan lagi menjadi seorang buruh bangunan yang hidup dalam kesulitan. Aisyah adalah anak orang kaya. Ia bisa memberinya kehidupan yang jauh lebih nyaman dibandingkan apa yang bisa ia dapatkan jika pulang ke desa. Tidak akan ada lagi keringat bercucuran di bawah terik matahari,
Tidak ada lagi tangan yang kapalan akibat bekerja seharian. Namun, di sisi lain, ada Siti dan Rahmat, istri dan anaknya yang setia menunggu di kampung halaman. Ia selalu ingat wajah kecil Rahmat yang memeluk kakinya erat saat ia hendak pergi. "Jangan lama-lama, Pak." Suara anaknya menggema di pikirannya, membuat dadanya terasa sesak. Bagaimana ia bisa mengkhianati mereka? Hasan mencoba menghindari Aisyah setelah malam itu. Ia mulai mencari alasan untuk tidak bertemu dengannya, menghindari percakapan panjang, dan hanya fokus bekerja. Namun, Aisyah tidak menyerah. Ia selalu menemukan cara untuk berbicara dengan Hasan, bahkan semakin agresif dalam menunjukkan keinginannya. Suatu hari, ketika Hasan sedang membersihkan peralatan di halaman belakang, Aisyah datang dan tanpa ragu menarik tangannya. "Kau masih ragu?" tanyanya dengan nada lirih namun penuh tekanan. Hasan menarik napas dalam. "Aku sudah berkeluarga, Nona. Aku tidak bisa seperti ini selamanya." Aisyah menatapnya tajam. "Aku bisa memberimu segalanya, Hasan. Aku tidak peduli dengan statusmu. Aku hanya ingin seseorang yang bisa memberiku anak." Hasan terkejut. Kini, semuanya menjadi jelas. Ini bukan sekadar hubungan rahasia atau cinta terlarang. Aisyah memiliki agenda lain. Ia baru menyadari bahwa selama ini, Aisyah berada di bawah tekanan keluarganya untuk segera menikah dan memiliki keturunan. Namun, ia tidak ingin menikah dengan pria pilihan keluarganya. Ia mencari jalan keluar, dan Hasan, seorang pria sederhana yang tidak memiliki kuasa dalam rumah tangga itu, adalah jawaban yang ia temukan. "Aku tidak ingin menikah dengan pria yang dipilih ayahku," lanjut Aisyah. "Tapi aku juga tidak bisa melawan takdirku. Jika aku memiliki anak, mungkin keluargaku akan berhenti menekanku." Hasan terdiam. Kini, ia tidak hanya harus memilih antara keluarganya dan Aisyah, tetapi juga harus menghadapi konsekuensi besar jika ia terlibat lebih jauh. Jika hubungan ini diketahui, nyawanya bisa terancam. Malam itu, Hasan duduk sendiri di sudut barak pekerjaannya, menatap langit Riyadh yang luas. Ia harus membuat keputusan. Jika ia memilih tetap di sisi Aisyah, ia akan hidup dalam kemewahan, tetapi juga dalam ketidakpastian. Ia tidak akan pernah benar-benar menjadi bagian dari keluarga itu. Ia hanya akan menjadi pria di balik bayang-bayang, seseorang yang diinginkan tetapi tidak diakui. Jika ia memilih pulang, ia akan kembali ke kehidupannya yang sederhana, tetapi dengan hati yang bersih. Ia mungkin miskin, tetapi setidaknya ia tidak mengkhianati keluarganya. Keesokan harinya, Hasan mendatangi Aisyah untuk terakhir kalinya. "Aku tidak bisa," ucapnya tegas, meskipun hatinya berat. Aisyah menatapnya dengan mata penuh emosi, tetapi ia tidak bisa memaksa. Hasan sudah mengambil keputusan. Tak lama setelah itu, proyek renovasi rumah selesai. Hasan meminta dipindahkan ke proyek lain, menjauh dari rumah majikan dan dari Aisyah. Beberapa bulan kemudian, ia mengumpulkan cukup uang untuk pulang ke Indonesia. Saat pesawat yang ia tumpangi meninggalkan tanah Arab, Hasan menatap keluar jendela. Ada rasa kehilangan, ada rasa sesal, tetapi juga ada kelegaan. Ia tahu bahwa ia telah memilih jalan yang benar, jalan yang tidak hanya menyelamatkan dirinya, tetapi juga menjaga kehormatan keluarganya. Namun, takdir belum selesai dengannya. Di suatu tempat, Aisyah menatap kosong keluar jendela kamarnya. Tangan kanannya mengelus perutnya yang mulai membesar. "Hasan, kau telah pergi, tapi bagian darimu akan selalu bersamaku." Hasan mungkin telah memilih pulang, tetapi kisah ini belum benar-benar berakhir. Setelah 2 tahun bekerja keras di negeri orang, Hasan akhirnya menginjakan kaki kembali di tanah kelahirannya. Udara desa yang sejuk dan aroma tanah yang lembab menyambutnya saat ia turun dari bus. Hatinya berdegup kencang saat melihat rumah kecilnya dari kejauhan. Di depan pintu, Siti dan Rahmat berdiri menunggunya. Rahmat yang kini lebih besar berlari ke arahnya, memeluknya erat. "Ayah pulang," serunya dengan wajah berseri-seri. Hasan tersenyum, air matanya jatuh tanpa bisa ia tahan. Akhirnya, ia benar-benar kembali. Siti berdiri di belakang Rahmat,
menatap suaminya dengan mata berkaca-kaca. Meski ada banyak pertanyaan dalam benaknya, ia tidak bertanya apapun. Ia hanya bersyukur bahwa suaminya telah pulang dalam keadaan sehat. Hasan meraih tangan Siti, menggenggamnya erat, seolah ingin menegaskan bahwa ia telah memilihnya, keluarga yang ia tinggalkan demi mencari kehidupan yang lebih baik. Namun, di belahan dunia lain, di Riyadh, Aisyah duduk sendirian di kamarnya, menggendong seorang bayi laki-laki dengan mata yang mengingatkannya pada seseorang. Anak itu adalah darah daging Hasan. Meski Hasan telah memilih pergi, jejaknya tetap ada dalam hidup Aisyah. Sheikh Abdul Rahman akhirnya mengetahui rahasia putrinya, tetapi demi menjaga kehormatan keluarga, ia memilih untuk menutupinya. Bayi itu akan dibesarkan dengan segala kemewahan, tetapi tak akan pernah mengenal siapa ayah kandungnya. Sementara itu, di desanya, Hasan mencoba menjalani hidup dengan normal. Namun, ada kalanya ia termenung, bertanya dalam hati, apakah benar ia telah meninggalkan semuanya di Riyadh? Ataukah di suatu tempat, di negeri yang jauh itu, ada bagian dari dirinya yang tetap tertinggal?